Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tata tulis karya ilmiah bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riko Fernando dari D3 PJJ TI P. Baik, aturan penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Berikut kerangka karya ilmiah atau makalah, yaitu pertama, kita butuh membuat cover depan, kedua judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 isi atau landasan teori, bab 3 pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Lalu selanjutnya bab 4 penutup dan terakhir membuat daftar pustaka. Baik, pada bab 1 pendahuluan, itu tadi dari latar belakang dan tujuan. Di sini berisi atau memuat informasi ya terkait karya ilmiah yang dilakukan, yaitu latar belakang masalah yang jadi landasan utama dalam penelitian. Kenapa penelitian itu diambil sebagai judul dalam KT tersebut. Selanjutnya, berisi tujuan yang berupa solusi ya dari permasalahan-masalahan yang ada atau yang diangkat dalam karya ilmiah. Ya. Tujuan lainnya agar tidak keluar dari inti utama penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, pada bab kedua itu terdapat isi ya, isi atau landasan teori. Ya, pertama itu berupa penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka serta referensi apa saja yang dapat digunakan untuk atau sebagai penunjang penelitian. Landasan teori juga harus ditulis ya secara terstruktur, ya sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian, yaitu terstruktur dan sistematis. Saja pada bab ketiga, itu terdapat pembahasan atau penyajian, ya hasil penelitian. Ya. Penelitian karya tulis ilmiah, ya memaparkan sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengambil beberapa studi kasus atau studi kasus yang akan dilakukan pada bagian pendahuluan. Di bagian ini juga diuraikan landasan teori yang mendukung penelitian untuk dilakukan pengambilan landasan teori, ya, mencantumkan data yang didapat dari menggunakan rumus khusus atau kuesioner dari studi lapangan. Ya, sehingga data yang ditampilkan jelas dan gamblang. Ya, atau secara rinci ya. Baik pada bab keempat itu terdapat penutup ya, penutup ini ya seperti memaparkan, kesimpulan akhir dari isi bab 1, 2, 3 bab sebelumnya, ya dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan. Ya, pada bagian ini juga, perlu diberikan penjelasan terkait saran dan harapan ke depan untuk karya tulis ilmiah tersebut, ya. Atau sebagai, masukan terhadap, penulis karya tulis ilmiah. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka, ya daftar pustaka ini memuat isi atau berisi, referensi penulisan ya. Jadi, referensi penulisan ini adalah sebagai bukti kuat ya dan valid bahwa apa yang kita masukkan itu ada sumbernya, ya, ada kejelasannya, apa yang ditulis dalam karya tulis ilmiah ini. Ya, atau sebagai rujukan, ya, rujukan dalam melakukan penelitian.
Jadi apabila kita ingin memastikan bahwa uh, penulisan ya atau penulisan daftar pustaka referensi apakah itu benar ada atau tidak, itu kita bisa cantumkan daftar pustaka. Yaitu yang mengarah ke penulis ya, pada penulis ke karya ilmiah sebelumnya. Sebagai memperkuat ya penelitian karya tulis ilmiah. Lalu di sini ada aturan penulisan karya ilmiah ya. Di sini ada aturannya ya, jadi tidak asal-asalan ya dalam membuat karya tulis ilmiah, yaitu pertama font ya atau huruf, spasi, dan ukuran kertas itu sangat diperhatikan ya, terutama font yang digunakan itu adalah Times New Roman. Lalu kertas yang digunakan adalah kertas A4. Spasi ya untuk jarak antar spasi dengan jarak antar spasi itu adalah 1 jaraknya. Lalu di sini ada ukuran margins ya, penting di sini ukuran margins yaitu terdiri top ya terdiri dari 3 cm ya bagian atas, lalu bottom bagian bawah atau header itu 4 cm, lalu bagian sebelah kiri itu 3 cm, sebelah kanan 4 cm. Ya, jadi ada aturannya ya dalam ukuran ya ukuran kertas pada karya tulis ilmiah itu sendiri ya. Baik, selanjutnya pada persoalan bab dan subbab ya. Karya ilmiah ya, penulisan karya ilmiah, bab dan subbab dengan menggunakan sistem numeral ya. 1 ya seperti contoh 1 A ya, 1 B dan seterusnya. Pada penulisan skripsi ini sedikit berbeda dengan karya ilmiah, yaitu menggunakan sistem bilangan Romawi ya. Ya, Romawi 1, 2, 3, 4 ya. Dan untuk sabab ditulis dengan sistem numeral ya, sama seperti karya ilmiah, yaitu 1A, 1B, 1C dan seterusnya. Ya. Lalu penulisan sebab ya, penulisan sebab ini harus dicetak huruf tebal ya, atau bold ya. Seperti kita ketahui sebagai untuk memperjelas ya. Lalu selanjutnya itu huruf setiap awal kata harus dibuat kapital ya, kecuali kata hubung seperti di, ke, dari ya. Tetap ditulis dengan huruf kecil. Apabila itu kata sambung ya, kata sambung. Terkecuali itu apabila di awal kata itu harus kapital. Oke. Next. Ini lanjutan ya, penulisan sebab itu ya tadi ditulis dengan style font italic ya. Selanjutnya huruf awal kata harus di kapital. Ya untuk kata preposisi ya, preposisi ya seperti di, me ya dan lain sebagainya. Kata sambung ya dan kata tugas. Selanjutnya itu dalam aturan penulisan karya ilmiah itu jarak antar bab, itu khususnya skripsi, yaitu untuk skripsi itu jarak antar bab satu dengan bab lainnya harus untuk ganti halaman. Ya, maksudnya itu adalah harus berganti halaman. Ya. Lalu karya ilmiah itu khusus untuk karya ilmiah itu berbeda dengan skripsi, yaitu tidak perlu kita membuat atau mengganti halaman baru ya. Jadi kita tidak perlu, jadi langsung disambung ya.
melainkan diberi di sini melainkan diberi jarak antar spasi itu 3 ya, jaraknya untuk membuat bab baru, ya. Kemudian penulisan subbab antara jarak bab dengan subbab itu ya ditulis dengan jarak 2 spasi ya, jaraknya itu 2 spasi, ya. Penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab ya. Jadi, dari kalimat awal antara subbab itu diberi jarak tuh, ya 2 spasi di bawah subbab. Kemudian judul artikel, ya judul artikel ini dalam penulisan karya ilmiah ya terdapat artikel sebagai penunjang ya penelitian dalam penelitian karya ilmiah, ya. Apa saja itu? Ya, menggunakan huruf kapital semua, kalau tulisannya dicetak tebal atau di bold, lalu penting juga ini font, ya. Font style itu menggunakan Times New Roman, ya posisi judul berada di tengah halaman, ya sudah pasti ya kalau judul, tidak menggunakan garis bawah atau underline ya. Selanjutnya itu tulisan paragraf ya, jadi antara lain ya baru diketik dalam menjarak 7 sampai 8 karakter atau kita 1,25 sentimeter ya antara jarak alinea 1 dan alinea kedua itu kita beri jarak itu antara 1,25 sentimeter dalam penulisan aturan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya penulisan struktur lain ya dalam penulisan nama ya, nama penulis dan alamat institusi ya dalam karya ilmiah ini ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberikan jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis ya, dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi ya. Jadi kita bisa atur ya dalam penulisan itu diberi jarak 1,5 spasi. Ya, khusus untuk aturan penulisan karya ilmiah ya. Kemudian penulisan struktur lain ya lanjut ya. Ini adalah berikut beberapa penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah. Pertama itu halaman judul, ya. Daftar nama anggota kelompok ya, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil, ya bukan Romawi besar, kecuali bab, oke. Dan diketik di sebelah sudut kanan bawah. Berarti ya 1, 2, 3 dalam bentuk Romawi dan seterusnya ya. Oke lanjut, di sini pada bagian utama yaitu bagian naskah artikel menggunakan halaman menggunakan angka ya, halaman angka. Kayak angka 1, 2, 3 dan seterusnya yang letaknya berada di pojok kanan atas ya. Jadi ini posisinya itu ya untuk angka ya kita buat di pojok kanan atas atau bagian header dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Jadi ada jaraknya ya. Selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel, ya, yang mana terdapat judul dengan menggunakan penomoran yang sesuai, yaitu pemunculan tabel dari awal dan untuk penulisan judul tabel ini diletakkan di atas, jadi di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab 1, 2, 3 ya. Lanjut, ya sama halnya dengan tabel bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar maupun grafik ya ataupun foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah bahwa dalam gambar juga terdapat judul ya dan nomor gambar. Namun untuk judul dan nomor gambar ini diletakkan di bawah gambar
Ya, jadi apabila ada gambar, ya sebuah gambar di situ biasanya ada dapat gambar 1,2 itu tentang apa gitu ya, mengenai apa. B, catatan, ya catatan dalam penulisan aturan karya ilmiah itu perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna, ya. Kalaupun menggunakan gambar terdapat warna, sebaiknya gambar yang berwarna sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang mencolok atau yang menimbulkan gelap ketika di-copy ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.